أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Wa mahum lan ora ana utawi pira-pira tukang sihir, ayu syikratu tegese tukang sihir iku bidorina iku wong sing melarati kabeh bi kelawan sihir. Tidaklah orang-orang yang menjadi tukang sihir itu memberi kemelaratan dengan sihirnya. Min ahadin ing siji wong. Min utamin iku zaidatun zaidah, dadi maf'ul bidarina. Illa biidznillah, kejaba kelan idine Allah, kecuali dengan idine Allah, ai bi iradatihi tegese kelawan kersane Gusti Allah. Wa yata'allamuna lan padha belajar sapa tukang sihir ma ing perkara yadurruhum kang melarati apa mahum ing tukang sihir fil akhirat dalam akhirat. Mereka belajar sesuatu klinikan yang membahayakan pada diri mereka sendiri. Klinikan itu kayak ngono, kayak wingi kayak boneka-bonekaan kayak. Kembali kepada dirinya. Wala yanfa'uhum lan ora manfaati apa ma yadurhum hum ing tukang sihir. Wa huwa ma iku asyikru iku sihir. Dan ilmu itu pun tidak memberi manfaat pada dirinya. Makanya tukang sihir itu 99% tukang sulap. Kemudian dengan perilakunya itu membodohi orang, menggoroi wong, katanya disantet ini santet ini. Padahal apa? Ahli sulapan. Perjalanan santet itu tidak seperti itu. Itu kan hanya super properti ya. Santet itu hanya cuma mindset yang ditransfer ke sana. Misalnya akan nyantet apa David. David itu oleh sang dukun, oleh saya itu dipengaruhi dengan cara jarak jauh, dengan mindset namanya. Dari mindset, dari pikiran yang bebas, mindset. Jadi pikiran saya itu berimajinasi seakan-akan David di depan saya, kemudian saya mentransfer perkataan yang negatif. Kamu harus tunduk kepada saya, kalau tidak mau tunduk nanti linggis, mur akan saya masukkan pada perut kamu. Jadi seorang dukun itu membayangkan linggisnya itu, kaca itu masuk pada perutnya, enggak langsung kacanya melebu blis gitu, enggak. Lah, pinter-pinternya seorang dukun itu memindset jarak jauh dengan jalur telepati, koneksivitas alam. Akhirnya setiap lontaran dari mindset seorang dukun mungkin pertama gagal, kedua gagal, tapi terus menerus tetap akan nembus. Ibaratnya kamu itu pakai HP itu SMS terus, ding. David itu enggak terkecoh. Apa itu SMS apa? Enggak butuh saya buka. Tapi terus menerus di SMS 100 kali pasti akan membuka HP-nya. Apa sih ini sebenarnya, ada orang ngirim SMS kok terus-terusan gini. Akhirnya kan penasaran, dan di situ. Jadi seorang dukun terus memberi mindset negatif kepada David supaya nanti terpengaruh apa yang digerakkan, apa yang dipikirkan oleh yang namanya dukun itu. Dan ketika lengah, David kayak membuka HP-nya, David membuka filter dalam antara pikiran sama hati, masuklah mindsetnya dukun dan menjadi ranah dalam hati. Akhirnya David itu terpengaruh. Jangan-jangan kan gitu. Wah, saya kok masuk angin ini. Masuk angin kok 10 hari enggak sembuh-sembuh. Pasti itu ada orang yang mengguna-gunain saya. Gitu. Lah, pikiran negatif itu
akan terus menjalar menjadi negatif, negatif, negatif. Akhirnya nyekro-nyekro membayangkan juga negatif David. Dan ternyata, aduh kok terbesit ya, linggis masuk perutku. Ih, perutku kok sakit ya. Padahal sakitnya perut itu hanya cuma masuk angin. Tetapi diperberat dengan pikirannya David yang dikendalikan oleh sang dukun. Akhirnya sang dukun berani menggerakkan pikirannya David dari jarak jauh. Tetapi bagaimana cara menolaknya? Fine, gembira. Makanya gembira itu sebagai penolak daripada yang namanya tenun. Yang namanya apa, kayak santet. Tidak ada pelawak itu kena santet. Karena guyu ha kan gitu. Ya makanya orang yang merenung, ngalamun itu filternya terbuka. Filter ini adalah seperti ya kelab antara pikiran sama hati, itu tengah-tengahnya ada filter. Ketika kamu bengong itu buka, akhirnya koneksivitas alam yang namanya demit, yang namanya jin masuk, slup kan gitu. Pertama clear apa ya, akhirnya terbawa itu. Makanya jangan suka bengong kamu. Nek bengong itu filternya membuka, tapi kamu ndak bisa nutup lagi. Akhirnya ketempelan jin jenenge kesurupan. Kalau kamu bengong, mending kamu andai aku jadi konglomerat gitu. Mending man kesurupan wong sugih ya. Kesurupan jin, garandong, wewe gombel apa enak. Kesurupan garandong ya kiwal-kiwul. Jadi kalau kata bengong mending ngalamun sing enak-enak itu, naik mobil ya, Pajero terus gitu. Itu akan jadi kenyataan. Kalau kamu bengong kok hanya cuma membayang nasana garandong, jadi kenyataan kamu seperti gerandong. Kayak gitu. Jadi 99% nanti sulapan. Jadi bukan linggis itu nang perutnya David, tapi David itu dipengaruhi negatif, perut sakit, seakan-akan seperti linggis yang menikam-nikam. Aduh sakit, kok makan kok ke sini, kok ke sana. Kemarin itu orang bangsa itu orang yang kesurupan. Sebenarnya dia itu dari dulu, karena dia itu suka bengong, kemudian dia itu membayangkan sana bagainya, tapi filter terbuka. Indra keenamnya itu terasah, akhirnya kesurupan Ratu Kidul gitu ya. Nah, itu katanya sih hanya cuma saya sebenarnya mau ngaji Pak Yai di Darul Hikam. Ya sudah sana ngaji Darul Hikam, nggak usah lah pakai raga-raga seperti itu. Enggak, saya pinjam raga ini hanya cuma ngomong sama orang ini, pada orang tuanya. Ngomong kedua ini sulit itu diomongin, makanya ngaji. Tadi malam ngaji, suaminya juga ngaji. Apa? Sing kesurupan yang ngaji tadi. Ngaji itu handphone. Ya sudah, kalau saya sudah setiap hari itu ngaji terus. Tahu persis tuh. Di rumah itu, sana ke rumahnya Gus. Gus sekarang sedang ngaji. Tahu ngaji. Aku kira ke sini, berat. Wong tuanya kan panik. Karena Pak Yai, kok saya kena ini tenun. Tenang ya. Katanya siapa? Katanya yang nyuruh anak saya. Jangan percaya. Itu seperti itu. Akhirnya terangkan sini. Ya realistis lah. Sihir itu ya itu ada seperti ini. Tapi posisinya itu adalah pemikiran. Jadi mindset. Enggak tanggung jawab juga seorang dukun ya. Seperti kamu itu. Enggak mampu ngelawan orang kemudian lewat perdukunan. Dukunnya ini mempunyai kecanggihan. Mana? Siapa yang akan saya kerja nih? Fotonya mana? Lah, teorinya gini. Ya. Kamu nanti jangan diajari itu menerangkan ini. Dukun-dukun itu menggunakan foto itu hanya cuma bagaimana dia memudahkan berimajinasi ketemu dengan sang target itu. Jadi, kalau saya itu beri alamat saja, RT RW kelacak kena. Enggak usah lah pakai foto-foto itu, dukun ceketer itu. Ceketeran itu. Kalau saya alamatnya mana? Oke, langsung aplikasi Google Map. Cengring gitu. Dan saya lebih canggih daripada Google Map. Google Map itu enggak ada paketannya enggak ada, akhirnya enggak bisa ngakses.
Kalau saya itu langsung lihat, oke, saya sudah di situ, maunya apa kamu, ini gitu. Kemudian saya korek ini. Nah, ketika koneksinya itu pertama kali itu yang benar, yang kedua yang ketiga salah, itu kan. Langsung tebak, jegrek, pasti benar. Itu namanya telepati. Harus itu ilmu-ilmu diajari, tapi jangan digunakan untuk yang negatif. Kalau telepati diajari untuk negatif, sama dengan santet tadi. Saya membayangkan David petengnya ada linggisnya tahu. Terus apa kendil sekalian gede ya ra. Waduh lebok-lebok nak. Aku kan blegendus. Jadi itu hanya cuma sebenarnya. Nah, soal yang namanya ketika di dukun, nah, ini privasi dukun sebenarnya ya. Jangan diungkap nantinya. Gini, kemudian kong kali kong sama Bayu, yuk nanti David pasti ke rumah kamu, terima saja, oke. Dia itu saya mention seperti ini, linggis ya, sediakan linggis, sediakan waktu, sediakan fasilitas, oke siap, temenan. Tariklah yang namanya David, duduk, nah temenan ini mangsa saya, kayak kira. Antara dukun sama dukung itu tunggal guru, jangan memberi rahasia kan gitu biasanya. Akhirnya, ini apa ini? Ini namanya linggis. Nah, perutnya itu baru keluar dari linggis. Lep. Ini apa nih? Paku. Itu kesulapane Bayu. Ngandel bae wong santet-santet siapa? Yayan itu. Ceketer itu. Itu sulapan itu. Kalau bentuk zahir itu sulapan. Kalau itu kan ini yang down kerjaannya adalah alam maya kayak internet seperti itu. Hanya cuma ngobahkan jarak jauh saja. Jadi ketika sudah servo sudah terkunci oleh saya, oleh mbak dukunnya jalan itu, kemana-mana ya David selalu saja terpantau kepada saya dan mengikuti semuanya. Itu namanya hipnotis jarak jauh. Semuanya pakai hipnotis asli ini. Kemudian pakai sulapan. Jangan main-main seperti itu ketika kamu menghipnotis. Mending menghipnotis diri sendiri. Kalau saya mengajarkan hipnotisnya diri sendiri. Kamu minderan. Ya, caranya ini enggak klinikan ini, bukan sihir. Kunci kamarnya cermin gue David. Alias Dawud. Terganteng Karanggayam gitu. Diulangi lagi. Terus saya di dalam cermin itu bilang, saya nggak percaya kamu ganteng. Saya David alias Dawud terganteng sekarang Gayam. Dijawab lagi orang yang di dalam cermin itu, saya nggak ngandel, nggak percaya kamu ganteng. Diulang terus pasti ngandel. Iya memang saya ganteng ya. Kan gitu. Nah, itu namanya menghipnotis diri sendiri. Paham nggak? Ya itu diulang-ulang, gue David ganteng, gue pasti cewek-cewek semuanya yang gelebet, itu ilmu pelet tercanggih gitu. Tapi hati-hati kamu ketika meramalkan ini ngamalnya ini menghipnotis diri sendiri. Pertama mungkin tidak apuk, tapi lama kelamaan seperti tadi itu SMS pasti percaya bahwa saya itu ganteng kan gitu. Baca itu sebanyak-banyaknya. Gue kaya sejak lahir kan gitu. Nanti juga lama-lama ini lebih baik ini daripada yang negatif. Makanya jangan sekali-kali mentransfer atau istilah memberi mindset negatif. David akan seperti ini. Oh, kalau David itu tidak percaya, balik kepada dukunnya. Dukunnya nggak tanggung jawab, balik kepada Aan sing perintah. Sing kena akhirnya itu. Makanya di sini mereka belajar sihir yang sebenarnya sihir itu tidak ada madornya sama sekali kalau Allah tidak mengizinkannya. Dan mereka belajar sihir itu yang membahayakan dirinya sendiri. Ya penangkalnya hanya cuma nggak percaya, gue nggak percaya sama kamu, itu saja. Kamu nggak percaya misalnya sama Yayan, ya sudah mental, nggak mungkin masuk. Itu mesti filter itu buka tutup. Makanya pinter-pinter itu dihipnotis dulu. Itu tukang hipnotis. Oji itu. Pasti ceketeran hipnotis.
Nah saya yang hipnotisnya tang gitu, tunduk langsung. Itu menggunakan itu lagi belajar sama saya seperti saya itu, belajar sama saya ngamati gimana ya. Salah akhirnya kan, mending mensugesti diri sendiri daripada mensugesti orang lain. Gue ganteng-ganteng sejak lahir gitu terus ya Wit, pasti jadi ilmu pelet, kamu terganteng lah sedunia lah gitu. Gitu, gue kaya sejak lahir gitu saja. Itu menambah confident daripada kamu itu mempengaruhi orang lain yang negatif, menundukkan orang yang negatif. Kalau memang mereka tidak mau tunduk, akan kembali menjadi bumerang pada dirinya. Menjadi bumerang. Makanya mereka belajar sesuatu yang membahayakan dirinya dan tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat saja yaitu tadi. Iya, itu cara sederhana. Jadi pertama kali itu ya ilmu itu apa ya? Seperti pisau gitu. Jelas-jelasan pisau itu yang tajam, gunanya untuk memotong, tapi kamu salah menematannya. Akhirnya juga kepotong sendiri kan, Bu. Pisau itu untuk memotong lombok, untuk sayuran, tapi kamu uli megangnya salah, kepotong sendiri tangannya kan. Ceres kan gitu. Itu kesalahan siapa? Kesalahan dari kamu. Ini seperti itu. Kembali bumerang pada dirinya. Sama. Istrinya pertama netral ilmu itu. Kemudian dibumbui dengan yang namanya setan, gambaran negatif dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi negatif. Ketika targetnya positif akan kembali juga. Jadi apa saja itu, hati-hati memanjat orang ketika orangnya itu baik, itu akan kembali pada yang buruk itu. Tuh, makanya orang yang ampuh itu yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya label, ya. Coba sekarang kamu ditagih nang debt collector ratusan juta. David, saya kesini untuk terakhir kali menagih utang kamu yang 100 juta. Saya sudah bilang, Pak, saya tidak punya uang sama sekali. Saya nggak percaya. Oke, sekarang saya putuskan karena itu terakhir. Ini pistol, ini pedang, ini celurit. Silakan milih mana. Nih, buka. Berani debt collector-nya? Tidak berani. Itu kosong namanya. Jadi orang kosong itu pasti ampuh. Itu gambarannya. Ngana debt collector. Ini pistol, ini celurit, ini beduk, ini pisau. Silakan milih. Ini dada saya bukakan. Intinya pasti tidak berani ngambil untuk nancep dan tidak berani. Karena apa? Karena disitulah kosong. Kosong itu artinya kehidupan 100% bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang paling enak. Untuk apa? Hafalan sana, hafalan sini, tapa sana, tapa sini, lalala, tok, tidak ada manfaatnya. Saya itu penuh dengan keajaiban karena yaitu kosong. Apapun bisa membantu saya. Benda-benda bisa membantu, semuanya bisa membantu. Ya karena koneksinya sama. Itu caranya. Jadi ndak usah lah sing wiridan sing kaya ngono. Itu nanti ketika kamu Al-Qur'an itu pun sama. Al-Qur'an itu bening, bersih dari langit seperti hujan. Tetapi wadahnya kotor, akhirnya air itu terkena najis. Al-Qur'an itu ibaratnya air yang turun dari langit yang suci. Turun kemudian diwadahi, wadahnya baskomnya najis, air yang langit yang suci diwadahi baskom yang najis terkena najis. Sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bisa meruqyat. Ini ayat ruqyatnya, wattabu matatwa. Itu ini ya, saya tuna itu terkenal ayat ruqyat. Bening kan, meruqyat itu kan membersihkan. Tapi wadahnya kotor, akhirnya mutanajis. Diruqyat malah tambah parah. Jin ibriteh lebih banyak masuk, banyak yang gagal. Ya karena itu ayat Al-Qur'an itu baik, bersih, tapi kalau hati kamu kotor, itu malah justru tambah kotor. Itu intinya. Karena tambah jadi mutanajis gitu. Maka bersihkan dulu hati kamu. Nah, ketika bersih, ayat ruqyah ini akan membersihkan lagi, mensekan lagi, antivirus. Kayak HP-nya itu
antivirus, ada proteksi cara. Wah, ini HP saya akan ada yang membobol, masuk email saya, ada proteksinya. Ada kata-katanya. Saya ketemu David kok ada rasa deguk. Oh, berarti yang bermasalah adalah David. Gitu. Sudah ada sinyal-sinyal lebih dulu. Karena apa? Karena bersih. Bersih, kalau yang kotor pasti yang kotor minggir. Seperti air dan minyak. Paham enggak? Kamu anak buahnya ya Jen? Bukan. Sekarang bukan. Ini siapa ki? Anak buahnya Jen. Ngilmu apa? Ngilmu beling jadi nih. Tambah beling jadi ada boneka cocok-cocok kayak gini. Nah, prakteknya hanya cuma berimajinasi bahwa ini seorang David. Cocok kampus gue fit. Lah padahal boneka itu hanya cuma media untuk mempermudah seorang dukun itu berimajinasi mengirimkan sinyal mindset negatif. Kenyataan bisa kenyataan karena canggihnya dirinya untuk mengendalikan jarak dari jarak jauh. Saya hitung ya, mulai 5 kamu akan tidur. Lah itu tes ceketeran. Kalau saya jarak jauh, kamu harus ke sini. Langsung gedor teka. Itu bisa jarak jauh. Tapi saya menggunakan yang positif untuk ini, untuk itu. Itu koneksinya. Jadi tidak usahlah belajar sesuatu yang bahkan membahayakan dirinya. Bisa membahayakan, ya itu tadi pisau. Pisau itu untuk memotong sayuran dan sebagainya. Tapi salah menggunakan, yang kepotong bukan sayuran tapi tangan kamu sendiri. Wa yata'ala ma yaduruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad alimu lan demi yakti teman-teman padha ngerti sapa wong Yahudi. Lamanis lamote lam iku lam ibtida mu'alakatun kang ding gantungaken 5 man perkara keblakan tetap dalem lam. Ini jenenge alama itu mempunyai fi'il loro. Itu ditaklek jenenge. Ditaklek itu lame sing dadi naklek. Alima nyono. Jadi akhwatu dzonna iku ditaklek akhire dadi duweni fi'il, duweni maf'ul siji. Wa manuteman iku mausulatun mausul. Lan yaktine padha nyono sawang Yahudi laman ing yaktine sapa wonge lamun. Sapa wonge? Istarahu ikhtaru milih sapa manhu ing sihir. Nggih. Ikhtaru au istabdalahu bi kitabillah. Malahu fil akhirati laman yaktine utai wong istaru kang milih ingman ma apa perkara lau kang iku tetep kaduwe man fil akhir dalam akhirat min kholakin saking bagian enasibin fil jannatin dalam syurga walabi sama lan yaktine iku seelek-eleke perkara apane ma perkara nek sandeng sewiji-wiji saro bodo tuku eba untuk kese adol tuku yaitu menukar sapa wong Yahudi bi iklan ma anfusaming awak dhewene wong Yahudi asarina tegese wong sing tuku kabeh aya khadhiha tegese bagiane awak dhewene wong Yahudi minal akhir saekan en tak lamuhu lamun padha ngerti sapa sira kabeh ing mengkono-mengkono pilihan atau ma kaisu aujaba ing dalam sekirane ndadekno nyebabaken laum kaduwe wong Yahudi apa annarun neraka. Sejelek-jeleknya sesuatu yang mereka jual belikan ditukar dengan dirinya itu adalah apa yang mereka pilih. Bihi kelawan ma anfusam awak dhewene wong Yahudi asarina tegese wong sing tuku kabeh khadduhu minal akhirah tegese bagiane awak dhewene
minal akhirati sang akhirat. In ta'lamuhu lamun padha ngerti sapa sira kabeh ing mengkono-mengkono bagian. Khaisu aujaba ing dalam sekirane dadi khaisu aujaba ing dalam sekirane dadi majibaken apa bagian lahum anar maksudnya manang nih ngeset golati maksudnya khaisu aujaba lahum naru khaisu ing dalam sekirane njalari atau majibaken lahum kaduwe wong Bani Israel apa naru neraka. Maksudnya fit ta'wili antak lamuhu ya, maksudnya adalah antak lamuhu. Intak lamuhu. An gue ya. Antak lamu ora intak lamu. Antak lamu. Fit ta'wil masar maksus, bukan in. Maksudnya adalah antak lamuhu. Antak lamu utawi yen to ngawuru sapa sira kabeh ing bagian. Antak lamu kuwi. Bukan in tak lamu tapi antak lamu utawi yen to ngawuru sapa sira kabeh ing bagian. Laukanu lamun ana sapa Bani Israil ku ya lamuna padha ngerti sapa Bani Israil hakikat ma ing hakikate perkara yasiruna kang padha dadi sapa Bani Israil ilahi maring ma bayane ma minal adabi sang sisaan. Ma ta'lamuhu mongko orang ngawur ma ing perkara ya'lamu hakikatama yasiru ilai minal adabi ma ta'lamuhu laukanu lamun ono sapa Bani Israil ku ya'lamuna padha ngawruhi sapa Bani Israil lamnya lanya ndi laukanu min indil ilahi maring ma bayane ma minal adabi ma tak lamuhu laukanu lamun ono sapa Bani Israil ku ya lamuna padha ngawruhi kabeh hakikatama ing hakikate perkara yasiruna kang dadi apa Bani Israel ilahi maring ma minal adabi bayane saking siksaan dadi iku ma perkara tak lamu kang padha ngawuri sapa sira kabeh ing ma walau annahum amanu wattaqala masubatun min indillahi khairu. Seandainya mereka tahu semuanya, tentunya tidak memilih hal-hal yang membahayakan atau yang menjadikan dirinya mempunyai bagian di neraka. Walau annahum lamun tetep apa annahum temen setuhune wong Yahudi. Ki annahum nek ana lau annahum kaya ngene iki tarkibe annahum dadi faile sangka fiil dibuang. Takdire sabata. Jadi lau sabata annahum. Walau annahum lamun tetep apa annahum temen sedherek Yahudi ku amanu padha iman sapa wong Yahudi bin nabi lan nabi wal Qur'an Al-Qur'an. Wattaqolan padha wedi sapa Yahudi iku bala ing siksane Allah bitarki ma'asi kelawan ninggal duraka maring Allah. Contone kasir kaya sihir. Wa jawabul lau iku mahdhufun. Jawabnya lau annahum iku den buang la usibu mongko yektine den ganjar sapa Yahudi dalan nuduhno alai ngatasé jawabul lau apa lamasu batun ila akhiri yektine utawi ganjaran sawabun wa huwa masubatun iku mubtada walamu talam fihi ing dalam lama subhan iku qasami kutudu marmana qasam lame lantat ibtida lam ti ibtida mong lama subatun yaktine utai ganjaran min indillahi saking ngarsane Allah iku khairun lebih bagus khabaruhu utawi khairun itu khabare mubtada
Lebih bagus mimah sing perkara saru kang padha tuku atau kang adol sapa atau kang ganti sapa Bani Israil bi iklan ma anfusum awak dhewe ne Bani Israil lawakan lamun ana sapa Bani Israil ku yak lamuna padha ngaweruhi sapa Bani Israil ana ing temen setune ganjaran iku kan lebih bagus. Lima asaruhu lima kadhe perkara asaru kang padha milih wong Yahudi ing ma alahi ngatasé masaru atau perkara sing den ganteni. Ya ayyuhalladzina amanu taku. Kalau seandainya mereka tahu bahwa ganjaran itu lebih baik bagi mereka, tentunya mereka memilih itu ganjaran daripada yang namanya sihir-sihir tadi. Dari sihir. Walau annahum seandainya wong Yahudi itu beriman kepada Nabi dan Quran dan takut siksaannya Allah dengan cara meninggalkan kesihiran, kelenikan, pasti mereka akan mendapatkan pahala. Dan pahala dari sisi Allah itu lebih bagus daripada apa yang mereka tukarkan dengan dirinya sendiri, yaitu hanya cuma sebatas mungkin sihir itu kan biasanya untuk gaya-gaya. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu itu lebih bagus. Laukanu ya'lamun annahu khairun lama asaruhu alaihi, ngono kan. Jadi jawabe laukan lamun ana sapa wong Bani Israel iku ya'lamun ngawur sapa Bani Israel ana temen setuhune ganjaran iku lebih bagus lama asaruhu mongko yektine ora milih sapa Bani Israel hu ing sihir alai ing atase ganjaran. Kalau mereka tahu tentunya tidak memilih sihir di atas ganjaran dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi intinya seperti itu. Sihir itu adalah itu mindset. Kemudian jadi sekarang nggak usah lah yang namanya demit atau setan. Energi negatif gitu saja. Energi negatif itu seperti ya setan dan sebagainya. Itu nanti tetap akan lebih banyak lagi apabila digunakan. Seandainya untuk ditransfer atau dipukulkan, dilemparkan kepada orang yang kamu tidak senangi, kamu sebenarnya sudah terbakar lebih dulu. Sebelum kata-katamu, umpatan kamu, mindset kamu sampai ke orang yang tepat sasaran itu, kamu sudah terbakar. Itu kerugiannya. Ibaratnya kamu melempar bola api, sebelum bola api sampai sasaran target, kamu sudah terbakar lebih dulu. Ini seperti sihir ini. Kok ngono kok dia ganda-ganda klinikan, ya. Emangnya orang mutu. Kok pada disenangi gitu. Nah, saya itu rasional, mending itu untuk sugesti diri sendiri, untuk membentengi diri sendiri. Tidak usah didemonstrasikan, repot didemonstrasikan. Mereka itu bukan pawang ular, tapi demonstrasi tentang ular, memegang ular, biar nanti bayu. Ini nyatanya saya bisa, akhirnya kegigit sendiri. Dan bayu ikut-ikutan memegang, coba saya pegang, akhirnya juga kegigit. Jadi kalau memang benar-benar menjadi pawang ular, itu tidak mau mendemonstrasikan di hadapan anak kecil-kecil. Orang benar-benar ahli dalam masalah seperti ini itu tidak mau demonstrasi di depan umum. Ya itu takutkan nanti anak-anak kecil atau orang-orang yang tidak paham nanti meniru dan nanti tergigit. Oh, bocah cilik-cilik kok dolanan klinikan gitu loh ya. Itu seperti orang yang memegang ular, didemonstrasikan. Belum tentu dirinya itu pawang ular, kemudian didemonstrasikan di hadapan bayu dan lain-lain anak kecil. Akhirnya bayu ingin pada kesencam kan, ampuh dan lain sebagainya. Sama-sama tergigit semuanya, itu parahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahum istidnaf ma dilakukan seperti laisa itu bisa. Lan ora ana utai tukang sihir iku bidorina, jadi baca zaidah.
Wa ma hum wa istinaf ma isim ma khabare ma isim ma dhamiruhum khabare dharina ba zaidah jumlaihum mubtada jumlaihum jumlah ma sa isime khabare ora ono mahale dadi jumlah bidaya. Kalau ma dilakukan nafi hum menjadi mubtada. Ya, wa ma wa istinaf ma nafi hum mubtada khabar mubtada hum khabare dharina ba zaidah sama-sama ba zaidah. Tetapi nanti jumlah mubtada khabar ora ono mahale. Bihi jar majrur jar ba majrihi mu'allaq ta'alluq ngal dharina ta'alluqe bihi min ahadin tumunung dadi maf'ul baih lafal dharina min zaidah illa bi'nillah illa istisna mufarragh. Istisna yang dikosongkan sama mustasna minhu namanya istisna mufarragh, yaitu istisna yang lafal setelahnya yang sebelumnya langsung ngamal kepada lafal setelahnya illa. Jadi biidnillah jar majrur jar ba majrur idni idni mudaf la mudaf ila mu'allaq ta'alluq mu'allaqe dharina ta'alluqe biidnillah wa yata'allamuna wa ustina yata'allamuna fil fa'il maf'ul fil yata'allamuna fa'il dhamir wa maf'ul bi ma jumlah yata'allamuna fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi jumlah bidaya yadurum fil fa'il maf'ul bi fil yadurum fa'il dhamir mustatir jawas takdir wa kang bali marang ma maf'ul bi dhamirhum jumlah yadurumu fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi silai ma walayan fa istinab layan faum fil fa'il fil la di fil la nafi yan faum fil fa'il fil yan fau fa'il dhamir mustatir jawas takdir wa kembali marang ma maf'ul bi dhamirhum jumlah layan faum fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi jumlah bidaya walaqad alimu wa istinab lam muwati ahlil qasam qad harfut qad huruf tahqiq alimu fil fa'il maf'ul bi fil alimu fa'il dhamir wawu maf'ul bi man lam ibtida ini yang mentaklek ini beneran duweni maf'ul loro tapi dadi maf'ul siji maf'ul bi man lam ibtida jumlah alimu fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi dijawab kosam kang den buang istaro fil fa'il maf'ul bi fil istaro fa'il dhamir istaro malahu istaro fil maf'ul muqaddam fa'il muakhar fil istaro fil fa'il fil istaro fa'il dhamir fa'il maf'ul muqaddam dhamirhu fa'il muakhir ma jumlah istaru fil maf'ul muqaddam fil muakhir ora ono mahale dadi silah man lahu jar majrur jar la majruhu mu'allaq ta'alluq mu'allaq den buang takdir sabata tumunung dadi silah ma fil akhir jar majrur jar fi majrur akhir te mu'allaq ta'alluq mu'allaq sabata kang den buang ta'alluq fi akhirati min khalaqi jar majrur jar min majrur khalaqi mu'allaq ta'alluq mu'allaq sabata sing den buang sabata yang terdapat pada lahu itu malau fil akhir min khalaq wala bisa wa ustina min khalaqin jar majrur jar min khalaqin mu'allaq ta'alluq mu'allaq sabata sing den buang ta'alluqe min khalaqin wala bisa ma wa ustina la bisa ma lam ibtida bisa ma fi'il fa'il fi'il bisa fa'il dhamir mustatir jawas takdir wa kang bali marang ma mana iku mamburine masing gandeng jumlah bisa fi'il fa'il di mahal rafa' dadi khobar muqaddam mubtadan muakhir anta'lamuhu istaro fi'il fa'il fi'il saro fa'il dhamir wawu jumlah maf'ul bi anfusa mudhaf hu mudhaf ilaih jumlah saro fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale ma tamyiz mumayyiz kuwi ma kawit ma tamyiz mumayyiz tamyiz ma mumayyiz dhamire bisa saro fil fa'il maf'ul bi fil saro fa'il dhamir wa maf'ul bi anfusa mudhaf hu mudhaf ilaih jumlah saro fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale di mahal nasab dadi sifate ma ini maknane sayan dadi nakira mausuf jumlah saraf fil fa'il maf'ul bi di mahal nasab dadi sifate ma kan tamyiz mau
bi majrur ba majri malak talam kala saro talaga bihi law kanu isimil law law kanu law prabot syarat kanu fil fa'il file law kanu law prabot syarat kanu isime kana khabare kana isime kana damir wawu ya'lamuna fil fa'il file ya'lamuna fa'il damir wawu jumlah ya'lamuna fil fa'il di mahal nasab dadi khabare kanu jumlah kanu seisime sawabare ora namale dadi fi'il syarat law jawab law dan buang takdire ma ta'lamuhu we ma ta'lamu mongko ora ngawruhi sapa sira kabeh ing mengkono-mengkono sihir law ana wa istinaf jumlah kan law jumlah law syarat jawab ora ana male dadi jumlah ibtidaiyah walau ana wa istinaf law anahum law prabot syarat anahum isime anna khabare anna isime anna dhamir hum amanu fil fa'il fil amana fa'il dhamir wawu jumlah amanu fil fa'il di mal rafa dadi khabare anna jumlah anna sa isime khabare di mahal rafa dadi fa'il sabata kang den buang jumlah sabata anahum fil fa'il ora ana male dadi fi'il syarate law jawab law dan buang takdir la usibu jumlah law syarat jawab orang ono male dari jumlah ibtidaiyah la masubatun lam ibtida masubatun mubtada khabar mustabat mubtadane masubatun khabar khairun jumlah mustabatun mubtada khabar orang ono male dari jumlah ibtidaiyah min indillah jar majrur jar min majrur inti ini mudhaf alai mudhaf ilaih mualak taluk mualakat dan buang takdir kainun jadi sifatnya masubatun kainatun ya mualak taluk mualak dan buang takdir kainatun dumunung jadi sifatnya masubatun law kanu law prabot syarat kanu isime kana khabare kana isime kana tumil wawu ya'lamuna fil fa'il fil ya'lamuna fa'il tumil wawu jumlah ya'lamu fil fa'il dimalasab jadi khabare kanu jumlah kanu seisime sakobare ora male dadi fil syaratil law jawab belo dan buang takdire lama asaru jumlah ka law syarat jawab ora male dadi jumlah ibtida ya ayyuhalladzina amanu wa la alama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.